Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Max Mathematics B tahun 2014 ya. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas soal yang nomor 1 ya, dari 11, 12, 13, 14 sampai 15, dan di video ini kita akan membahas soal yang nomor 2 ini. Oke ya, kita langsung saja lihat pembahasan video nomor 2 ini. Oke, ini soalnya ya, kita baca dulu. There are two circles, C of radius 1 and CR of radius R, which intersect on a plane ya. Jadi ada dua lingkaran yang punya jari-jari satu ya, lingkaran C yang punya jari-jari satu dan CR yang jari-jarinya R ya, which intersect on a plane, yang saling berpotongan ya pada bidang datar ya. At each of two intersecting point on the circumference of C and CR, the tangent to C and that to CR form an angle of 120 degree outside of C and CR. Jadi titik perpotongan mereka ya antara C dan CR ini ya, kan ada dua titik kan itu. Nah, tangent line-nya atau garis singgungnya itu saling berpotongan dan membentuk sudut 120 di luar gitu ya. Fill in the blank with the answer to the following question ya. Jadi kita suruh mengisi ini. Yang pertama, express the distance D between the center of C and CR in term of R. Oke, kita disuruh mencari D, yaitu jarak antara pusat C dan pusat lingkaran CR dalam bentuk R kecil. Oke ya. Nah, untuk mulai mengerjakan soal ini kita harus sketch dulu gambarnya. Nah, untuk menggambar ini saya gunakan bantuan software ini ya, geometri, GeoGebra ini untuk menggambar. Nah, kira-kira bentuk lingkarannya nanti akan seperti ini ya. Jadi ada lingkaran besar. Nah, lingkaran besar ini yang kita akan misalkan dia punya jari-jari R gitu ya. Kita nggak tahu ini jari-jarinya, kita beli warna merah misalkan ya. Jari-jarinya ini warnanya kita beli warna merah. Kemudian ada lingkaran kecil ya, lingkaran yang kecil yang jari-jarinya satu ya. Kita nggak tahu yang R itu lebih kecil atau lebih besar dari satu ya. Kita misalkan dulu aja kayak gini. Yang lingkaran kecil ini kan jari-jarinya nih. Nah, ini misalkan jari-jarinya yang satu itu kita beli warna biru misalkan. Nah, jadi kita punya dua lingkaran ini. Lingkaran besar yang jari-jarinya warna merah itu R, dan lingkaran kecil yang jari-jarinya warna biru itu satu besarnya ya. Kemudian mereka berpotongan di dua titik nih. Misalkan titiknya titik E, sama harusnya satu lagi kan titiknya di bawah sini ya. Titiknya ada di bawah sini. Ini. Nah, ini intersection point-nya antara lingkaran 1 dan lingkaran 2 ini. Ada dua titik. Nah, masing-masing titik itu garis singgungnya itu membentuk sudut 120. Nah, saya ambil yang titik yang atas saja ini. Jadi yang atas ini kita buang dulu. Nah, gini ya, yang atas ini, yang warna kita beri warna apa ya? Di sini misalkan warna orange ini ya. Nah, yang warna orange ini adalah garis singgung dari lingkaran kecil ya. Ini lihat tegak lurus ya mestinya ya, garis singgung lingkaran kecil. Dan yang ini, yang misalkan kita kasih warna, apalagi warnanya bisa kita pilih misalkan warna hijau ya. Warna hijau adalah garis singgung dari lingkaran besar. Nah, antara warna orange ya, garis singgung lingkaran kecil ya, tangentnya, dan warna hijau ini membentuk sudut 120 di luar. Nah, sudutnya ini nih nanti. Nah, gitu. Kemudian kita diminta mencari jarak antara pusat lingkaran kecil dan lingkaran besar ya, lingkaran yang C dan lingkaran yang CR tadi. Misalkan jaraknya ini, dari A ke C ini. Nah, kita beri warna misalkan warnanya apa ya, warna pink ini ya. Nah, kita akan mencari warna pink ini ya. Maaf, kita kasih warna yang lain atau kita buat putus-putus saja. Nah, kita akan mencari D ini, jarak antara A ke C ini ya. Nah, oke, kita ambil dulu gambarnya, kita buat pembahasannya di sini nanti di slide sebelumnya ya. Kita ambil. Nah, kita taruh di sini. Kita kecilin sedikit ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sudah kita pelajari maksud dari soalnya.
Nah, sudutnya di sini tadi diketahui 120 derajat, di sini 120. Kemudian yang E ke C ini adalah 1 panjangnya, kemudian dari A ke E ini adalah R, ya kita nggak tahu berapa R-nya, dan yang kita cari adalah jaraknya pusat lingkaran besar dan lingkaran kecil, misalkan D. Nah, kita akan mencari nilai D ini. Oke ya. Jadi untuk mencari nilai D ini kita bisa gunakan aturan kosinus ya dari lingkaran ini. Maaf, dari segitiga ACE ya. Kita lihat segitiga ACE, kita gunakan aturan kosinus di sini. Ya oke, tapi sebelum kita menggunakan aturan kosinus kita harus tahu dulu sudutnya ya. Kita kan untuk aturan kosinus kita butuh satu sudut kan. Nah, kita akan cari salah satu sudut yang ada di segitiga ini ya. Oke, misalkan kalau kita lihat ini kan pelurus ya. Jadi yang di sini berarti sudutnya kan ini 120. Ini pelurus berarti yang di sini 60 derajat. Oke. Kemudian karena ini bertolak belakang berarti yang di sini juga 60 derajat. Nah, ini 60 derajat. Padahal yang garis warna merah ini, yang jari-jari R dengan garis yang warna hijau ini kan saling tegak lurus ya. Karena dia tangent line-nya atau garis singgungnya pasti kan tegak lurus. Dan yang garis warna merah dengan warna biru ini juga tegak lurus ya. Ini juga tegak lurus karena dia tangent line. Maka kalau sampai sini 60 derajat, maka yang di sini itu berarti kan 30 derajat. Nah, padahal warna merah sama warna biru, warna hijau itu harus 90. Maka kalau segini 30 derajat, maka yang ini pasti 60 derajat. Nah, kita dapat salah satu sudut dalam segitiganya ya. Kita bawa keluar segitiganya. Jadi misalkan kita buat seperti ini segitiganya. Ini ya. Ini berarti titik A. Kemudian yang di sini E. Dan yang di bawah ini adalah C. Panjangnya R, panjangnya 1, panjangnya D, dan sudutnya di E ini 60 derajat. Berarti kita bisa pakai aturan kosinus D kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikali R dikali cos 60 derajat. Nah, berarti kita dapat D kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah 1 dikurang 2R dikali cos 60 setengah. Ini sudah dicoret duanya, berarti kita peroleh nilai D kuadratnya sama dengan D kuadrat itu sama dengan R kuadrat plus, min dulu ya. Ini R-nya kita pindah di depan, min R plus 1. Nah, atau nilai D-nya itu sama dengan akar dari R kuadrat dikurang R ditambah 1. Nah, kita dapat distance D between C and CR in term of R. Ini adalah ekspresi dari D dalam bentuk R ya. Jadi yang pertanyaan pertama sudah kita jawab. Nah, seperti itu caranya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Calculate the value of R at which D in 1 attains the minimum. Jadi kita disuruh mencari nilai R ya pada saat atau agar nilai D-nya itu minimum. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita bisa gunakan turunan ya. Teman-teman ingat nilai maksimum atau minimum suatu fungsi itu bisa kita cari dengan metode turunan pertama ya. Jadi kita lanjut di halaman berikutnya. Kan kita tadi punya D-nya itu kan sama dengan akar dari R kuadrat dikurang R ditambah 1 ya. Betul ya? R kuadrat dikurang R tambah 1. Nah, agar nilai D-nya minimum, R-nya berapa gitu. Nah, cara mencarinya adalah kita pakai turunan ya. Jadi turunan dari fungsi D ya, turunan dari akar R kuadrat min R plus 1 terhadap R. Jadi D-nya ini terhadap R itu harus sama dengan 0. Nanti kita akan dapatkan nilai R minimumnya atau maksimumnya. Nah, kita turunkan ini, turunan dari akar R kuadrat min R plus 1 ya, atau kita buat biar lebih gampang, jadi DDR dari R kuadrat min R plus 1 pangkat setengah sama dengan 0 ya. Ingat turunan seperti ini ya, kita turunkan dulu pangkatnya jadi setengah, kemudian R kuadrat min R plus 1, pangkatnya jadi dikurang 1 berarti minus setengah, dikali turunan dalamnya ini, jadi 2R dikurang turunan R itu 1,
sama dengan 0. Atau kita tulis ini pangkat min setengah kan sama dengan seperakar ya. Jadi 2R min 1 per, ini 2-nya kita tulis, ini akar dari R kuadrat min R plus 1 sama dengan 0. Nah, yang bawah ini penyebutnya kalau kita kalikan dengan 0 kan hasilnya 0. Maka tinggal 2R min 1 sama dengan 0 kan. Kalau ini lempar ke atas ini kan tetap 0. Jadi R-nya sama dengan setengah. Nah, jadi kita dapatkan nilainya R-nya itu setengah supaya nilai D-nya itu minimum atau paling kecil. Oke, itu yang pertanyaan yang nomor 2 ya. Berarti sudah kita jawab. Yang nomor 3 sekarang. In case 2, express the area of intersection C and CR in term of constant V. Jadi pada kasus 2, nyatakan area intersectionnya, jadi area perpotongannya ya, area yang dibentuk oleh perpotongan antara lingkaran 1 dan lingkaran 2, ya C dan CR in term of constant P. Nah, tapi di sini ada yang perlu kita perhatikan. Pada gambar yang kita buat pertama tadi kan nilai R-nya kan lebih besar daripada yang satu ini. Tapi untuk kasus 2 itu ternyata kita dapat R-nya setengah kan. Setengah kan kurang dari 1, maka gambarnya perlu kita perbaiki ya. Kita gambar ulang lewat GeoGebra tadi untuk kasus yang kedua. Jadi nilai lingkarannya punya jari-jari 1 dan punya jari-jari setengah. Oke, kita gambar dulu. Ya, oke ya. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, gambarnya kira-kira nanti akan seperti ini. Nah, yang kecil ini tadi, yang jari-jarinya R ya, kita ketemu setengah, dan yang besar ini, yang jari-jarinya 1 gitu ya. Ini garis singgung masing-masing, ya memotong misalkan di C di sini. Nah, yang ditanyakan adalah area intersection dari dua lingkaran ini. Ya, jadi yang ini nih, yang dari I kemudian C ini. Nah, kita akan buat garis bantu dulu untuk mengerjakan ini nanti. Misalkan ini, kemudian saya buat garis yang ke sini. Dan kita buat lagi satu garis ke ini dan garisnya ke sini. Nah, kita akan pakai bantuan garis-garis ini ya. Kita kasih warna dulu yang berbeda. Ya, kita kasih warna di sini. Misalkan warnanya merah. Nah, untuk memudahkan kita untuk menganalisis gambar ini. Kita kasih warna merah, kemudian ini kita kasih warna biru misalkan, dan kita buat putus-putus ya. Oke, sekarang kita ambil dulu gambarnya. Oke, kita buat di sini ya, gambarnya sudah kita ambil. Tadi kita sudah temukan bahwa jari-jari lingkaran kecil ya, ini tuh panjangnya setengah nih, ini setengah. Ya kan? Yang dari E ke I ini juga setengah. Kemudian jari-jari lingkaran besarnya dari A ke C itu 1 ya. Berarti kita bisa hitung nih sudutnya kan. Sudutnya di sini kan pasti 30 kan. Ya karena ini sinnya ini kan tegak lurus ya. Sinnya kan berarti kan setengah nih. Setengah dibagi 1 kan. Berarti sudutnya 30. Ya karena sin 30 itu setengah. Berarti yang EA itu bisa kita hitung ya. Kita hitung EA menggunakan cos boleh ya, atau pakai dalil Pitagoras boleh. Jadi ketemunya 1 dikurang 1/4 di akar, jadi 3/4. Maka ini setengah akar 3. Nah, kita udah dapat sudutnya. Yang akan kita cari nanti adalah yang ini nih. Yang ini ya. Nah, yang ini semua nih nanti. Nah, kita akan mencari ini. Nah, area intersectionnya dari dua lingkaran itu. Nah, sekarang kita hapus dulu yang itu. Kita mulai kerjakan ya. Jadi caranya gimana? Caranya kita cari dulu nih tembereng ini ya. Kita cari dulu tembereng yang ini. Ya, caranya gimana? Berarti yang di sini kan sudutnya 60 derajat. Nah, berarti luas tembereng ya, luas tembereng IEC ini yang saya arsir warna hitam ya. Perhatikan ya, yang saya arsir warna hitam, luasnya adalah luas juring AIC. Jadi luas yang tembereng itu adalah luas juring AIC ya, juring yang besar di sini, dikurangi dengan luas segitiga yang warna merah.
Nah, luas juring AIC bisa kita hitung dulu. Karena ini sudutnya 60 derajat, berarti kan tinggal 1/6 dikali luas lingkaran kan. Sudutnya kan 60 derajat nih, 1/6. Luas lingkarannya adalah pi dikali dengan jari-jarinya yang warna merah 1. Berarti pi kali 1 kuadrat. Berarti 1/6 pi. Kemudian luas segitiganya bisa kita hitung dengan, ini tingginya setengah akar 3, alasnya itu 1 berarti ya. Alasnya itu E ke I nih. Berarti setengah dikali alasnya 1 dikali tingginya setengah akar 3. Berarti luas segitiganya adalah 1/4 akar 3. Nah, sudah kita temukan luas segitiganya dan luas juringnya ya. Luas sektor ya, juring itu sektor. Maka luas temberengnya itu sama dengan, tinggal kita kurangkan aja. Jadi 1/6 pi dikurang 1/4 akar 3. Nah, kita baru dapat luas yang diarsir ini. Nah, untuk bisa mencari luas perpotongannya, maka kita perlu luas yang ini nih, yang bawah ini, setengah lingkaran ini. Ya, berarti kita hitung dulu luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran itu sama dengan, berarti setengah dikali pi dikali jari-jarinya adalah yang lingkaran ini, kan jari-jarinya yang setengah ini ya. Lingkaran kecil itu jari-jarinya setengah. Berarti dikali setengah kuadrat. Berarti sama dengan setengah kali pi dikali 1/4 sama dengan 1/8 pi. Nah, sudah kita temukan luas perpotongannya adalah luas totalnya, itu kita tinggal jumlahin aja. Nah, jadi luas totalnya itu sama dengan 1/6 pi dikurang 1/4 akar 3 ditambah 1/8 pi. Nah, luasnya seperti ini. Tinggal kita jumlah 1/6 pi ditambah 1/8 pi dikurang 1/4 akar 3. Ya, 1/6 pi tambah 1/8 pi, berarti ini kita samakan penyebutnya 24 ya. Ini dapat 4, ini dapat 3. Jadi 7/24 pi dikurang 1/4 akar 3. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. In case 2, express the area of intersection C and CR in term of constant P ya. Nah, kita udah dapatkan jawabannya, jadi 7/24 pi dikurang 1/4 akar 3. Kemudian yang nomor 2 tadi ketemu R-nya itu setengah, yang nomor 1 ketemu D-nya sama dengan akar R kuadrat min R plus 1. Nah, ya, jadi ini sudah kita dapatkan tiga-tiganya. Oke ya, itu dulu mungkin untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menyiapkan tes max ya untuk tahun-tahun mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like, kalau nggak suka boleh juga di dislike. Nah, jika kalian suka dengan video-video dari channel ini silahkan subscribe channelnya supaya dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Jika kalian punya pertanyaan, kritik maupun saran silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.